Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita. Siapa yang bertugas untuk memimpin kita bernyanyi dan membawa doa? Silahkan maju ke depan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Hari ini semuanya hadir. Nah, kalau begitu kita akan langsung masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial tentang sumber daya alam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang sumber daya alam, siapa yang sudah membaca bukunya di rumah dan telah paham apa itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang tahu? Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh alam. Sumber daya alam ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari sumber daya alam tersebut. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang pertama itu adalah air. Nah, air ini memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, baik bagi manusia, bagi hewan, dan juga bagi tumbuhan. Nah, salah satu manfaat air ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang kedua adalah matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, matahari ini berfungsi untuk menerangi seluruh bumi. Dan juga matahari ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, sumber daya alam yang ketiga adalah tanah. Tanah ini juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tanah ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah tempat kita untuk memperoleh tempat tinggal itu didirikan di atas tanah. Nah, untuk pertanian, untuk juga perkebunan, dan untuk membentuk kolam ikan, semuanya itu dilakukan pada tanah. Nah, yang selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah udara. Udara yang kita hirup ini tidak akan pernah habis. Bayangkan bagaimana kalau di kehidupan kita ini tidak ada udara. Mungkin tidak akan ada kehidupan yang seperti sekarang ini. Nah, sumber daya alam yang lain itu adalah tanaman atau juga tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini paling banyak kita temui di hutan. Hutan ini merupakan tempat tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak. Nah, hutan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya hutan homogen. Ini adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu jenis tanaman saja. Yang kedua namanya hutan heterogen. Hutan heterogen ini merupakan hutan yang dipenuhi oleh banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, selain itu, hutan ini juga berfungsi untuk tempat wisata, tempat produksi, dan juga tempat suaka alam, di mana suaka alam ini melindungi hewan dan juga melindungi tumbuh-tumbuhan yang sudah langka. Nah, sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ini adalah salah satunya gas. Nah, minyak bumi, barang tambang seperti emas, perak, tembaga, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena barang tambang ini sangat sulit kita peroleh, atau bisa juga dikatakan sebagai sumber daya alam yang memiliki keterbatasan.
Jika sumber daya alam itu habis, maka kita akan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk memperoleh sumber daya alam itu kembali. Nah, itulah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jika kita selalu menggunakan sumber daya alam ini, kita harus memiliki usaha untuk melestarikan sumber daya alam ini. Nah, usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, yang pertama, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan juga tidak melakukan pembakaran di hutan. Nah, yang kedua, tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara melakukan peledak. Nah, yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Karena apa? Karena hal itu akan mencemari sungai, mencemari air yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini adalah reboisasi, penanaman kembali. Selain reboisasi, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, terkhususnya di pedesaan adalah menghindari yang namanya ladang berpindah. Karena apa? Karena jika kita melakukan ladang berpindah, kita akan menebang banyak sekali pohon yang telah tumbuh besar di hutan. Nah, ini juga merugikan kita sebagai makhluk hidup. Karena apa? Karena hutan itu merupakan paru-paru dunia sebagai penghasil oksigen terbaik. Nah, untuk itu kita harus menghindari yang namanya ladang berpindah. Nah, itu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, adik-adik tahu, dalam kegiatan kita itu selalu berhubungan dengan yang namanya sumber daya alam. Contohnya, seperti seorang nelayan yang menangkap ikan di laut, yang dia tangkap itu adalah sumber daya alam yang namanya ikan. Nah, setelah itu, pelayan ini akan menjual ikan-ikan hasil tangkapannya kepada masyarakat. Nah, penjualan itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, adik-adik tahu, kegiatan ekonomi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tempat kita tinggal. Kenapa dikatakan kegiatan ekonomi sangat berhubungan dengan tempat kita tinggal? Contohnya seperti ini. Biasanya masyarakat yang tinggal di desa itu melakukan pekerjaan seperti bertani, berkebun. Nah, jika masyarakat yang tinggal dekat perairan, dekat ke lautan, biasanya masyarakat di sana memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Berbeda juga dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Biasanya masyarakat yang tinggal di kota memiliki pekerjaan seperti menghasilkan barang atau jasa. Nah, itulah perbedaan-perbedaan kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang tinggal di dataran tinggi ataupun masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Nah, inilah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apa ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Nah, baiklah. Kalau semuanya sudah jelas, anak-anak akan mengerjakan latihan yang ada di bukunya. Nah, setelah selesai, Ibu akan memeriksanya. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh hari ini adalah sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang bisa juga disebut sebagai kekayaan alam. Sumber daya alam ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam
yang akan habis ataupun memperolehnya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun jika sumber daya alam ini habis kita gunakan. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, siapa yang bertugas untuk membawa doa dan memimpin kita bernyanyi hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.